Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1213 Gadis Bernapas Api. Bulan purnama di langit. Saat keempat pedang merah darah itu hendak bertemu di satu titik dan menyerang Song Yan, tubuh Song Yan tiba-tiba bergerak dengan gerakan misterius, dan pedang peri di tangannya menebas dengan kekuatan luar biasa dan tak terbatas. Saat pedang abadi itu menyentuh pedang berdarah, keempat pembunuh Golden Body Realm Bloodstone merasakan seolah-olah kekuatan mereka diambil dari mereka pada saat yang sama. Sedikit usaha dapat memperoleh hasil yang luar biasa. Beberapa saat yang lalu, Song Yan merasakan kekuatan Tai Chi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kekuatan alam gaib, dia menyatukan kekuatan Tai Chi ke dalam pedang saktinya, dan mampu seketika menangkis serangan perburuan dari empat pembunuh alam tubuh emas. Keempat pembunuh alam tubuh emas tercengang pada saat yang sama. Apa yang selalu mereka waspadai adalah kekuatan jasa Chu Chen. Tetapi apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa Chu Chen benar-benar menyadari kekuatan Tai Chi yang kuno dan misterius. Kata Tai Chi sangat umum di masyarakat modern. Tai Chi dapat dilihat di mana-mana. Tetapi mereka datang dari 2000 tahun lalu dan menyaksikan kekuatan Tai Chi sejati dari Sekte Tao di masa lalu. Chu Chen benar-benar mewarisi tradisi Tao ortodoks. Keempat master alam tubuh emas saling memandang dan tidak terlalu banyak berpikir. Tidak peduli siapa Chu Chen, dia akan mati malam ini. Membunuh, kekuatan membunuh tubuh emas. Kalau saja Song Yan tidak baru saja menyadari kekuatan gaib Tai Chi di saat hidup dan mati, dia mungkin hanya mampu bertahan sesaat di bawah perburuan empat pembunuh duri darah alam tubuh emas. Sekarang, memegang pedang abadi dan bertarung melawan empat pembunuh duri darah alam tubuh emas, Song Yan juga mencoba yang terbaik. Melihat para prajurit di kamp rekrutmen berjatuhan satu persatu, Song Yan menjadi cemas dan berharap ia bisa membunuh musuh. Semakin banyak anggota kelompok 2000 datang dari seluruh negeri untuk memberikan dukungan, tetapi ini juga berarti semakin banyak korban yang berjatuhan ke tanah. Memanggil, pedang berdarah itu menebas tubuh Song Yan. Darah mengotori pakaian hingga menjadi merah. Song Yan bahkan tidak mengerutkan kening, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari rasa sakit yang parah di tubuhnya, dan mengayunkan pedangnya dengan tegas. Pedang abadi itu menyapu, namun, masalah terbesar yang dihadapi Song Yan adalah dia tidak mampu menghancurkan tubuh emas lawan. Dalam situasi ini, dia tidak punya pilihan selain membela diri secara pasif. Belalang beterbangan di langit, terbang girang, seakan-akan sedang berpesta, bernyanyi dan menari, amat bahagia. Belalang pemakan manusia muncul dan melahap mayat-mayat yang berserakan di tanah. Song Yan juga memperhatikan pemandangan ini, dan matanya menjadi merah. Tubuh para prajurit yang gugur pun ikut mengalami penghinaan yang sama. Song Yan berjuang untuk menangkis serangan pembunuh duri darah alam tubuh emas, dan pada saat yang sama, beberapa bekas pisau muncul di tubuhnya. Tubuhnya sudah seperti orang berdarah-darah. Dia mengayunkan pedangnya dan menyerbu ke bawah,
membunuh beberapa belalang pemakan manusia dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, tubuh Song Yan terhuyung, kehilangan darah dan makin parahnya luka-lukanya membuatnya perlahan merasa pusing dan kelopak matanya menjadi berat. Ia seakan-akan mendengar seseorang memanggil namanya, tidak memanggil nama suaminya. Angin dingin bertiup, Song Yan sedikit sadar. Song Yan mengayunkan pedangnya dan membunuh beberapa pembunuh Bloodstone sebelum para pembunuh Golden Body Realm mengepungnya lagi. Tidaklah memalukan untuk berjuang demi suamiku untuk pertama kalinya. Song Yan berbisik pada dirinya sendiri, sambil menatap pembunuh tusuk darah alam tubuh emas yang terus menyerbu keluar dalam kegelapan. Pedang abadi di tangannya bergetar. Kali ini, Song Yan mengambil inisiatif untuk menemuinya. Tim lain yang terdiri dari 5 pembunuh Golden Body Realm Bloodstone muncul. Di antara 59 orang di alam tubuh emas, hanya 9 yang ikut bertempur. Mata Song Yan bersinar dengan tekad. Pada saat yang sama, dia juga senang karena Chu Chen tidak tiba tepat waktu. Chu Chen, sampai jumpa. Darah di tubuh Song Yan saat ini sepertinya terbakar. Pedang ajaib di tangannya tajam. Kakak ketiga, di belakangnya. Salah satu prajurit dalam pertempuran sengit di kamp rekrutmen baru berlumuran darah. Dia mendongak dengan mata terbuka lebar, merasakan sakit yang amat sangat. Pada saat yang sama, dia meraih Wu Qiantu yang sedang berbaring di tanah dengan satu tangan. Cepat berdiri, jangan jatuh. Dari segala arah, bilah-bilah pedang berdarah berkumpul ke arah Song Yan saat ini. Dalam sekejap, bola api muncul di cakrawala. Tiba-tiba bola api membakar langit. Api yang berkobar bergulung-gulung, menutupi langit, dan menyapu bersih, serta seketika menerangi langit. Banyak orang tanpa sadar memejamkan mata mereka, lalu tiba-tiba membukanya lebar-lebar untuk menyaksikan pemandangan ajaib yang tiba-tiba ini. Api yang muncul entah dari mana menyapu langit, dan belalang-belalang di langit seperti telah bertemu musuh alami mereka. Mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri dan jatuh ke tanah dalam jumlah besar. Sebagian besar dari mereka langsung dibakar sampai mati. Kejadiannya begitu cepat hingga bola api itu berada tepat di atas kepala Song Yan. Sepertinya ada seseorang di dalam api, sebuah seruan. Seseorang melihat sosok manusia dalam api. Beberapa pembunuh alam tubuh emas menyadari hal ini dan tanpa sadar menghentikan tindakan mereka mengepung Song Yan. Song Yan juga mendongak. Dia merasakan fluktuasi napas yang familiar. Matanya terbelalak dan dia merasa luar biasa. Api itu sangat dekat, tetapi Song Yan tidak bisa merasakan sedikit pun jejak panas. Dia tampaknya dilindungi oleh api. Sebaliknya para pembunuh Bloodstone yang mengepungnya tanpa sadar mundur agak jauh. Sebuah sosok muncul tiba-tiba dari dalam kobaran api dan ternyata adalah seorang gadis muda berpakaian merah. Dari pelindung pergelangan tangan hingga sepatu bot tempur di kakinya, semuanya berwarna merah cerah. Dia mempunyai wajah yang dingin, tubuh yang proporsional, tinggi dan menawan, terutama kakinya yang ramping, yang menarik perhatian, seperti gadis Phoenix api yang berjalan keluar dari anime. Di antara jari-jarinya yang putih, terlilit kain sutra merah panjang, persis seperti sutra Hun Tian dalam mitologi dan legenda.
Saat semua orang terkagum-kagum, gadis berpakaian merah itu menggoyangkan sutra merah panjang di tangannya dan membungkus Song Yan. Dia segera terbang ke samping dan dengan lembut meletakkan Song Yan di tanah. "Kamu?" Song Yan tidak dapat mempercayainya. Gadis berbaju merah itu mengedipkan mata dan tersenyum pada Song Yan, lalu berseru 2 kali dengan suara yang jelas dan halus, "Chirp!" Song Yan berseru, "Hati-hati!" Di belakangnya, pembunuh duri darah datang lagi. Gadis berbaju merah itu melompat, dan sutra merah panjang yang melilit tangannya terbang keluar dalam sekejap, mengikat salah satu pembunuh duri darah dalam sekejap mata. Detik berikutnya, kejadian yang lebih mencengangkan terjadi. Gadis berbaju merah itu benar-benar membuka mulutnya dan menyemburkan api. Api menyebar dengan cepat di sepanjang sutra merah yang panjang, dan dalam sekejap mata, ia menelan pembunuh duri darah di alam tubuh emas. Sang pembunuh berduri darah alam tubuh emas dengan cepat mundur dan menjerit. Api yang disemburkan gadis berbaju merah dapat membahayakan alam tubuh emas. Tidak seorang pun tahu dari mana gadis misterius berbaju merah ini berasal. Tetapi kemunculannya tidak diragukan lagi membawa dorongan besar bagi kam rekrutmen. Api ajaib itu menyalakan kembali harapan di hati setiap orang. Saat ini, bagi kebanyakan orang, identitas gadis berbaju merah tidaklah penting. Yang penting adalah bahwa gadis berbaju merah membawa cahaya di balik kegelapan. Membunuh, pertempuran meningkat dalam sekejap. Tepat saat api gadis berpakaian merah menembus emas salah satu pembunuh duri darah, aura yang kuat meledak dari kedalaman pasukan belalang di kejauhan. Bab 1214 Dua Pahlawan Chu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, belasan pembunuh duri darah alam tubuh emas menyerbu keluar dari pasukan belalang di belakang, memegang pedang berdarah dan penuh dengan niat membunuh. Mereka segera menyerbu ke arah gadis berbaju merah. Di mata para pembunuh berduri darah, kelemahan Chu Chen agak di luar dugaan mereka, dan gadis berbaju merah yang bisa menyemburkan api juga di luar dugaan mereka. Api yang muncul entah dari mana bahkan dapat melahap tubuh emas mereka. Ini tidak diragukan lagi merupakan ancaman besar bagi pembunuh duri darah. Qin Hui memberi perintah tanpa ragu-ragu. 3 tim yang masing-masing terdiri dari 5 orang di alam tubuh emas keluar. Totalnya 15 orang. Bersama kedua tim yang sudah maju ke medan pertempuran, Qin Hui yakin kekuatan sebesar itu sudah cukup untuk menghancurkan gadis berbaju merah. "Aku ingin melihat apakah api dirimu, sang monster, tidak ada habisnya." Qin Hui menyadari bahwa gadis berbaju merah itu bukan manusia, tetapi monster yang berubah wujud. Langit dipenuhi bilah-bilah pedang berwarna merah darah, menyerang gadis berbaju merah. Gadis berbaju merah itu melompat dan melepaskan api ke segala arah. Pada saat yang sama, sutra merah panjang di tangannya tergulung seperti ular yang menari, mengandung kekuatan api. Dia seorang diri berjuang melawan banyak pembunuh yang haus darah. Dewi kecil, Song Yan tahu identitas gadis berbaju merah. Dia berlumuran darah. Dia berdiri dengan bantuan pedang ajaib, ingin mendukung Dewi kecil itu. Dewi kecil itu tiba-tiba berubah menjadi gadis yang menyemburkan api. Ini memang sesuatu yang tidak diharapkan Song Yan.
Namun, dengan karakter sang dewi kecil, menghadapi begitu banyak pembunuh kuat sendirian dalam situasi ini, Song Yan tahu bahwa sang dewi kecil pasti takut di dalam hatinya, tetapi dia tetap memilih untuk keluar dan bertarung dengan kuat. Namun, Song Yan tidak mampu mendukung pertempuran antara para kultivator alam tubuh emas. Terlebih lagi, Song Yan terluka parah saat itu. Sekilas, pakaiannya berlumuran darah. Kemunculan api banyak mengurangi jumlah belalang di langit, tetapi pembunuh duri darah terus bermunculan seakan-akan tidak dapat dibunuh sama sekali. 2000 anggota datang dari segala arah untuk mendukung dan gugur satu demi satu. Terdengar teriakan pembunuhan di mana-mana dan darah mengalir seperti sungai. Kamp perekrutan menderita kerugian yang lebih parah. Namun demikian, tak seorang pun mengambil langkah mundur. Hanya mengandalkan keyakinan, kami melawan musuh. Lambat laun cahaya api itu semakin meredup. Sang dewi kecil sendiri tidak akan sanggup menghadapi begitu banyak pembunuh berduri darah alam tubuh emas. Saat api semakin melemah, sang dewi kecil perlahan-lahan merasa kesulitan untuk bertahan. Tiba-tiba cahaya pedang datang. Song Yan datang ke sisi dewi kecil dan menggunakan kekuatan Tai Chi yang baru disadarinya antara hidup dan mati untuk berbagi tekanan dengan dewi kecil. Chu Chen, bersiaplah untuk mati. Pembunuh berduri darah menyeringai dan mengayunkan pisaunya ke arah Song Yan. Angin malam menderu. Medan perang di bawah sinar bulan sangatlah tragis. Meskipun kemunculan dewi kecil itu menggunakan kekuatan api untuk melahap 3 pembunuh alam tubuh emas, namun situasinya sekarang dalam bahaya. Itu bisa dihancurkan kapan saja. Orang jahat itu, mengapa dia belum datang? Dewi kecil itu marah. Berita tentang pertempuran mendadak ini telah menyebar. Beberapa orang berani mendekat untuk memata-matainya. Dan ada juga drone yang merekam adegan pertempuran yang kabur dari kejauhan. Banyak sekali orang yang terbangun tengah malam karena terkejut. Tuan Chu penuh luka. Apa yang terjadi? Apakah wabah belalang di desa Jiaozai begitu mengerikan? Dari mana datangnya orang-orang berlumuran darah itu? Bahkan pahlawan Chu pun tidak sebanding dengan mereka. Itu seperti panci berisi air mendidih, dengan banyak sekali orang yang mendiskusikannya. Banyak orang merasa tertekan. Bencana itu datang terlalu tiba-tiba. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa pahlawan Chu akan menderita pukulan berat seperti itu di desa Jiaozai. Tuan Chu, ayo, banyak sekali orang yang berdoa dalam hati. Adegan menjadi semakin gelap, dan pedang berdarah melesat menuju pahlawan Chu. Mereka yang melihat kejadian ini merasa amat tertekan. Siapa yang akan menyelamatkan hero Chu? Siapa yang akan menyelamatkan bencana ini? Saya tidak berani menonton adegan berikutnya. Namun, pada saat ini, dalam sekejap, ribuan pedang abadi muncul di langit yang jauh seperti bintang jatuh dan terbang menuju sisi ini. Ujung tajam pedang abadi itu seketika menerangi langit malam. Mata banyak orang berbinar. Seseorang sungguh datang. Cina, masih ada orang. Pedang peri memenuhi langit. Tiba-tiba seperti hujan, jatuh lurus ke bawah. Di salah satu pedang ajaib, berdiri peri pedang berbaju hijau.
Pada saat ini, dia membawa pedang ajaib di punggungnya dan labu anggur tergantung di pinggangnya. Beberapa orang mengenalinya pada pandangan pertama. Sangat terkejut. Itu Xiao Liu Jianxian, pedang abadi Xiao Liu telah tiba. Ratusan ribu pedang abadi berkumpul untuk menyerang. Pada saat itu, Liu Xiwan dapat dikatakan telah mengendalikan kemampuan mengendalikan pedangnya secara ekstrim. Adegan ini membuat banyak orang merasa mendidih dan gembira. Selama masih ada orang yang datang, masih ada harapan. Ledakan. Pedang abadi itu jatuh lurus ke bawah, dan banyak pembunuh Bluton tidak dapat menghindar dan langsung tertusuk tubuh oleh pedang abadi itu. Pedang abadi ditancapkan ke tanah. Ribuan pedang datang dari barat. Pedang abadi Xiao Liu telah tiba tepat pada waktunya. Banyak sekali orang yang langsung merasakan air mata mengalir di mata mereka. Lokasi di mana Xiao Liu Jianxian muncul persis di sebelah barat medan perang. Di dalam pasukan belalang, Qin Hui mengangkat kepalanya sedikit dan tersenyum menghina. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka tidak dapat mengubah hasil pemenggalan Chu Chen. Pada saat ini, tiba-tiba, seruan lainnya terdengar. Seseorang datang dari utara juga, desir, desir, desir. Lihat ke sana, dua sosok yang berubah menjadi pelangi panjang. Di antara mereka, ada yang tinggi dan kuat, berwajah serius, memegang pedang bulan sabit naga hijau, dan tampak sangat mengesankan. Pada pandangan pertama, orang-orang merasakan bahwa seorang jenderal kuno telah dibangkitkan. Tegak dan mengagumkan, Jenderal Heng Dao dan Dewa Merah ada di sini. Untungnya, belum terlambat, Dewa Merah melirik medan perang. Bantuan lainnya pasti datang, dan dia adalah orang kuat di alam tubuh emas. Semua orang bersemangat. Perasaan berada dalam situasi putus asa dan bantuan datang dari segala arah membuat seseorang merasa seperti darah akan terbakar. Cahaya warna-warni muncul di timur. Bersamaan dengan seruan itu, banteng Dewa Lima Warna muncul. Dan di belakang banteng Dewa Lima Warna itu berdiri seorang pria yang mengenakan jaket anti angin hitam. Malam ini, laki-laki berjaket hitam ini muncul di depan, tampak serius dan penuh aura pembunuh. Banyak orang yang bola matanya hampir melotot keluar. Banteng suci lima warna itu menghilang dalam pertempuran laut. Ya ampun, apakah dia teman atau musuh? Tidakkah kau melihat lelaki berjaket hitam itu menunggangi banteng suci lima warna? Itulah kaisar gaya musik kita tahun 2000. Banteng Dewa Lima Warna telah menjadi tunggangan Kaisar Kufeng. Kami datang, orang lain datang. Pada saat ini, banyak sekali orang yang menitikkan air mata. Pertarungan ini masih jauh dari selesai. Kita masih bisa berjuang. Anda juga bisa bertarung dalam pertempuran berdarah. Memanggil di selatan. Pedang itu menyambar bagaikan kilat. Dalam sekejap, sesosok tubuh tinggi tegap berbaju putih muncul di bawah sinar bulan, menginjak pedang peri dan berwajah dingin. Pada saat ini, bahkan angin pun seakan berhenti. Semua mata tertuju pada sosok ini. Banyak orang tercengang. Pahlawan Chu, pahlawan lain Chu telah hadir. Bagaimana bisa ada dua pahlawan Chu bersambung?